di hari akhirat bergantung dari bagaimana niatmu di atas muka bumi ini. Niat hidupmu, niat ibadahmu, niatmu menjalani kehidupan. Akan tetapi jika niatmu ketika mengerjakan ibadah, niatmu untuk sholatmu, niatmu untuk tahajudmu, niatmu untuk zikirmu, niatmu untuk sholawatmu, niatmu untuk hadirmu di majelis ilmu, niatmu ketika mengerjakan apapun hanya sebatas dunia belaka, hanya sebatas pandangan manusia belaka, hanya sebatas biar orang anggap saya soleha. Tahajud tiap malam ngapain? Biar suami gak poligami. Kamu kok rajin banget sekarang tahajudnya? Iya nih, mau ujian. Biar nanti hasil saya ujiannya bagus. Biar rapot saya bagus. Jadi saya nggak malu-maluin orang tua. Bukan berarti itu sesuatu hal yang nggak bagus. Bagus, tapi kamu menjadikan ibadahmu hanya punya niat itu. Siang hari ini, pada pagi hari ini membahas hikmah di balik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang berada di akhir tahun dan nanti beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki awal tahun Hijriah. Ya, kalau saya tidak salah tanggal 17 Juni itu sudah akan masuk tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Jadi 16 Juni berarti hari terakhir dari bulan Dzulhijjah yang segera kita akan memasuki bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Teman-teman saudaraku sekalian, tahun baru Hijriah itu terhitungnya dari sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk perhitungan awal tahunnya. Gitu ya, jadi terhitungnya dari sejak awal tahunnya adalah awal kali hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu penetapannya adalah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah. Yang ketika mau bikinin penanggalannya Islam, nah itu hitungnya dari mana nih gitu. Apakah dari sejak awal lahirnya Nabi Muhammad? Tapi kan lahirnya Nabi Muhammad bukan berarti lahirnya Islam. Walaupun tentu saja lahirnya cahaya di atas muka bumi ini. Wah, apakah dari sejak turunnya wahyu? Nah, itu perdebatan di antara para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja awal wahyu adalah awal keberadaan Islam, tapi bukan awal jayanya Islam. Sementara jayanya Islam mulai berkembang secara syariatnya juga. Sebab awal-awal Islam itu hanya berpusat kepada akidahnya aja, pada keimanannya aja. Sementara syariatnya itu sendiri dibangun dari sejak awal hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditetapkanlah awal pertama Hijriah adalah dari sejak hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kalendernya, penanggalannya disebut sebagai penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah. Sementara yang kalender yang menggunakan hitungan matahari, itu kan kalender Hijriah pakai penanggalannya hitungan bulan. Penanggalannya hitungan bulan. Makanya tiap tanggal 1-nya selalu bulannya adalah hilal. Kemudian tanggal 13, 14, 15-nya merupakan bulan-bulan saat terang. Ayyamul bid. Begitu ya, hari-hari terang, hari-hari putih. Nah, kemudian pada akhir-akhir tahunnya, pada akhir-akhir bulannya disebut ayyamusud, hari-hari gelap. Kan begitu. Adik-adik saudaraku sekalian, penanggalan Hijriah itu pakai bulan. Ini yang disebut dengan nama kalender Hijriah karena terhitungnya dari sejak hijrahnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalender Masehi kita pakai juga. Kalender Masehi ini penanggalannya menggunakan matahari. Makanya kaitannya sama musim. Enggak terlalu terasa di negeri kita karena kita ini negerinya musimnya enggak banyak berubah sepanjang tahun sebab dilewati garis khatulistiwa. Indonesia ini ya, negara yang dilewati garis khatulistiwa itu musimnya enggak punya banyak perubahan. Sangat terasa untuk negara-negara dengan 4 musim. Januari, Februari itu selalu berada di musim dingin. Hingga nanti masuk Maret, April itu berada di musim semi. Gitu kan? April, Mei, Juni, Juli itu mulai masuk panas. Juli, Agustus, September itu lagi panas-panasnya. Sampai kemudian musim gugurnya itu pada Oktober gitu ya, bulan-bulan Oktober, November, kemudian mulai masuk dingin lagi pada Desember, Januari, Februari. Seperti itu, mereka punya 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan juga musim panas. Jadi sekalian, kita di Indonesia musimnya banyak. Musim hujan, musim kemarau, musim kondangan, musim duren, gitu kan? Banyak gitu ya, ntar musim kawinan. Ada juga tuh, jangan sampai ada musim cerai juga ya. Begitu kan, ini banyak tuh musim-musimnya di Indonesia. Banyak musimnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamatkan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kalau kalender yang Masehi terhitungnya dari sejak lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam al-Masih. Makanya disebutnya dengan nama kalender Masehi. Dinisbatkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Saudara sekalian saya muliakan, hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berbagai macam hal. Saya tidak akan menceritakan kepadamu bagaimana kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Enggak akan cukup waktu. Namun tentu semua teman-teman, terutama adik-adik santri, paham bagaimana Nabi ketika tinggal 13 tahun kurang lebih dari sejak awal wahyu turun di kota Mekah, mendapatkan begitu banyak gangguan, mendapatkan begitu banyak siksaan bahkan untuk Nabi Muhammad dan umat Islam. Sehingga untuk mempertahankan keimanan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan beliau berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi Islam itu usianya di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13-nya ada di kota Mekah, sementara 10 tahunnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Saya sekali lagi tidak akan menceritakan kepadamu kronologi atau apalagi cerita panjangnya, versi panjang, versi pendek dari kisah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah karena memang itu memerlukan waktu yang sangat panjang untuk ceritanya. Saya hanya ingin mengambil beberapa pelajaran. Bahkan gak beberapa, 2 aja deh. Biar ada yang bisa kamu bawa pulang sebagai bahan perenungan untuk kehidupanmu dari hikmah di balik hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang nomor 1 adalah tentang memperbaiki niat. Apa ustazah kaitan antara hijrah sama niat? Jadi begini teman-teman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah, umat Islam untuk hijrah, berangkat hijrahlah para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad. Diawali dengan Mus'ab bin Umair, untuk kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya berangkat bulan demi bulan ya, bergerak mereka perlahan sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri
berangkat hijrah bersama dengan sahabat setia beliau, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Semua sahabat ketika berangkat ini niatnya adalah untuk agar kami dapat menjalankan Islam sebagai agama kami secara kafah, secara menyeluruh. Biar kita kalau sholat enggak ada tebasan pedang yang kami khawatirkan mendarat di leher kami. Agar kami kalau mengerjakan ibadah tidak ada ancaman-ancaman terhadap ibadah kami, terhadap keimanan kami. Sebab pada masa-masa itu mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, mengumandangkan kalimat takbir adalah bersiap anak panah menembus jantung. Iman bertaruh nyawa. Maka ketika ada perintah hijrah, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Niat mereka adalah mempertahankan iman dan kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Mempertahankan keimanan. Itu yang menjadi landasan, dorongan, bahkan tujuan mereka melaksanakan hijrah. Tapi ada ternyata. Ada satu orang bilang begini nih. Iya nih ya. Tinggal di Mekah. Buka toko bangkrut. Dagangan nggak untung. Buka usaha ini nggak jalan. Buka usaha itu tutup. Buka usaha yang lain gulung tikar. Ini orang Islam nih pada banyak nih berangkat hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Berangkat juga kali-kali peruntungan dunia saya bagus di sana. Kali-kali saya kalau dagangan di sana jadi laku. Mungkin kalau saya buka usaha di sana jadi maju. Ini kan teman-teman saya sendiri nih, saya tahu nih kebiasaan mereka, makanan mereka, kebutuhan mereka. Saya kayaknya kalau buka usahanya di sana kayaknya berhasil dah saya. Maka berangkatlah dia dengan tujuan untuk urusan dunia, untuk urusan uang. Berangkatnya dia tidak berdasar urusan keimanan, tidak berdasar urusan mempertahankan keyakinan, kebebasan beragama, tapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang lain-lain yang diharapkan adalah kita bakalan bangun masjid, sholat berjamaah sama Nabi Muhammad, gak ketakutan apa-apa. Zikiran bareng, doa bareng sama Nabi Muhammad, ya ampun enaknya. Yang satu, nih kalau laku 10 biji keuntungan saya sekian, begitu. Urusannya dagang. Ada satu yang begitu, ada juga satu lain lagi. Lagi ngedeketin perempuan. Namanya Ummu Gais, perempuannya. Berangkatlah nih dia nih. Ketika dengar kabar Ummu Gaisnya berangkat hijrah. Wah, Ummu Gais berangkat nih. Ya udah dah. Gimana coba? Cintaku udah jauh. Jalan berangkat dia. Jadi yang lain-lain di sepanjang jalan ngarepin entar bisa barengan menabi. Dia ngarepin entar bisa ketemu Ummu Gais.
Yang lain-lain ngebayangin indahnya ketika sholat berjamaah bersama Nabi, indahnya. Ketika bisa memandang wajah Nabi, indahnya. Ketika bisa terus-terusan menjalankan ibadah bersama dengan Nabi Muhammad. Seneng banget kalau kita nanti doa bareng sama Nabi. Ada hal yang kita bingung nanya sama Nabi, ya ampun seneng banget nih kita nih. Mereka membayangkan semacam itu, nih cowok lain sendiri. Tiap kali pejem mata kebayangin indahnya senyumnya Ummu Gais. Aku tak akan lagi jauh-jauh dari Ummu Gais. Jadi berangkat hijrahnya, dorongannya, motivasinya, tujuannya bukan karena Allah, bukan karena kebebasan beragama seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahkan bukan li ajli Rasulillah, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebersamaan bersama dengan beliau, melainkan untuk rasa cintanya kepada Ummu Gais. Habis itu PDKT saya. Habisnya itu mudah-mudahan cinta saya diterima, kawinlah saya. Maka keduanya hidup dalam keadaan bahagia. Kayak di dongeng-dongeng cerita anak. Harapannya si laki-laki ini. Saudaraku sekalian saya muliakan. Satu waktu ketika mereka sudah tinggal di Madinah berbulan-bulan lamanya, saat mereka sedang bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi majelisan nih sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada sahabat nanya gini, ya Rasulullah, laisa kulluna man yuhajir lillahi walaka ya Rasulullah. Wahai Rasul, enggak semua dari kami ini ketika hijrah, hijrahnya untuk Allah dan untukmu wahai Rasulullah. Ada juga ternyata yang ketika hijrah niatnya kepengen buat mendapatkan banyak untung, banyak cuan, banyak uang. Niatnya adalah untuk perdagangan, niatnya untuk dapat harta, niatnya untuk tujuan dunia. Ada yang gitu Rasul. Dan ada juga tahu Rasul yang hijrahnya bahkan untuk mendapatkan seorang perempuan. Muhajir Ummu Gais namanya. Dijulukinya Muhajir Ummu Gais. Orang yang hijrah karena Ummu Gais. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi tersenyum mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut, kemudian memberikan jawaban sebuah pernyataan yang menjadi thuluthuddin kata para ulama, sepertiga bagian agama. Hal yang sangat mendasar bagi kehidupan umat manusia terkait niat. Apa katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Rahul Bukhari wa Muslim. Katanya Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala urusan, segala perbuatan, semua tergantung dari niatnya. Nih bikin majelis hari ini. Hasilnya bukan tergantung pahalanya, balasan Allah. Darinya apa yang akan didapat dari Allah. Bukan dari tergantung berapa banyak yang hadir, tergantung apa aja yang disuguhkan, tergantung bagus apa enggak sound systemnya misalnya.
tergantung dari bagaimana cuacanya. Bukan, teman-teman sekalian. Tergantung dari bagaimana niatnya. Ini penyelenggara tergantung niatnya mau buat apa. Demikian yang mengadakan, demikian pula yang hadir. Kamu hadir majelis ini buat apa? Kalau niatnya cuma mau buat lihat saya, kayaknya nggak cukup banyak hasilnya. Saya cuma segini-gini ini. Cantik nanggung, pinter nanggung, suaranya merdu nanggung. Kayak semuanya serba nanggung aja gitu. Jangan cuman sekedar buat itu. Bahkan ketemu saya, niatnya jangan cuman sekedar pengen tahu mukanya Ustazah Halimah kayak apa Anda. Saya. Sama halnya dengan saya. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, walaupun ternyata Lampung gak jauh-jauh amat. Naik pesawat di atas, suruh pakai sabuk pengaman, habis itu suruh buka lagi. Sebentar banget ya. Dari Bandar Lampung ke sini cukup jauh. Allah ngasih kepada saya bukan seberapa jauh langkahmu Halimah. Bukan seberapa jauh perjalananmu. Bukan apakah kamu perginya perlu pakai KTP atau bahkan paspor atau bahkan visa. Karena beberapa majelis perginya perlu pakai paspor. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, ini kan kalau lintas daerah aja cuman perlu pakai KTP ya kan. Teman-teman sekaligus sekalian, bukan itu yang jadi tolak ukurnya. Allah memberikan balasan kepada saya. Semoga balasan kebaikan. Bukan itu. Bukan pula seberapa panjang saya berbicara. Bukan pula seberapa ilmiah saya menyampaikan. Bukan. Tapi semuanya bergantung. Bahkan bukan pula seberapa banyak yang mendengarkan ucapan saya. Bukan. Bukan. Tapi bergantung dari seberapa lurus, seberapa bersih niat saya. Seberapa bersih, seberapa bagus, seberapa lurus niat saya. Apakah hadir hanya untuk mendapatkan pandangan orang? Apakah hadir cuman seneng mendapatkan pujian, sanjungan? Apakah hadir cuman seneng pegang mic dan bisa ngomong apa aja? Apa? Seneng dianggap pinter? Seneng dianggap hebat? Apa? Niatmu buat apa? Apalagi kalau sampai hanya untuk mendapatkan sesuatu dari sekedar harta dunia. Apa tujuanmu ketika menyampaikan, ketika hadir, ketika mengadakan? Ini yang menjadi tolak ukur, bahkan dianggap sebagai
sepertiga dasar agama kita. Karena agama itu yang jalanin adalah hati, yang jalanin adalah pikiran, dan yang jalanin adalah anggota tubuh. Katanya para ulama, ibadahnya hatimu, ibadahnya pikiranmu adalah niat. Adalah niat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, niat, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya, diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hadirmu di sini nilainya tergantung dari bagaimana niatmu. Kamu nyumbang majelis ini tergantung dari bagaimana niatmu. Kamu mengadakan majelis ini tergantung dari bagaimana niatmu. Saya berbicara di sini, balasan Allah kepada saya tergantung dari bagaimana niat saya. Tergantung dari bagaimana niat saya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, saya punya guru Al-Mukarramah Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, sering sekali ketika saya sedang memuji-muji seseorang. Misalnya, Hubabah tuh orang Masya Allah banget Hubabah. Ya, kata saya ceritain dia begini. Hubabah terus nanya sama saya, kaifa kanat ummaha Halimah? Ibunya dia gimana Halimah? Saya ceritain gitu kan. Oh, ibunya juga Masya Allah Hubabah. Abahnya juga Masya Allah. Ibunya begini, ahli ibadah, begitu. Terus Hubabah bilang, anak itu Halimah, solehah, bagus, hebat, ala niyati walidaihim, sesuai dengan niatnya orang tuanya. Betapa sangat ngaruhnya niat. Sampai kepada anak-anakmu, Bu. Anakmu tuh nasibnya kayak gimana? Solehahkah, baguskah, solehkah, bermanfaat buat umatkah? Seringkali tergantung dari bagaimana orang tuanya dulu. Tergantung dari niat-niat orang tuanya. Subhanallah. Pondok pesantren berdiri sesuai dengan niat para pendiri-pendirinya. Bahkan kalau kamu liatin dirimu sekarang, ini adalah hasil dari niat-niatmu di masa yang lalu. Mungkin 5 tahun lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kamu punya niat semacam apa? Begitulah dirimu yang sekarang. Saya kalau liatin nih, sekarang ini, saya pegang mic, ngajar, ngasih tahu orang. Bu, emang niat saya dari dulu kayak begini. Walaupun saya nggak tahu caranya. Tapi saya punya niat kayak begitu dulu. Saya ingat dulu tahun 1998. Saya berangkat ke kota Hadramaut dari Yaman. Waktu itu belum ada santri perempuan yang belajar di Darul Zahra. Ada seorang ustazah yang berangkat bersama dengan abangnya ke kota Tarim. Tapi nggak sampai setahun kemudian beliau pulang, Mukarramah Ustazah Amirah bin Jindan. Nah itu beliau berangkat duluan sebelum saya kota Tarim. Tapi masa itu bahkan belum ada Darul Zahra. Beliau Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berada di bawah asuhan langsung dari guru kami Al-Mukarramah Hubabah Nur dan Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, belum ada Darul Zahra. Jadi belum terbentuk pondok pesantren Darul Zahra. Ketika mulai terbentuk Darul Zahra sebagai pondok pesantren, saya adalah santri pertama dari Indonesia, santriwati pertama dari Indonesia, bahkan santri pertama dari Asia. Jadi saya belum tahu-tahu tentang urusan Darul Zahra.
Tapi kemudian bersama berlalunya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian mulailah banyak. Bahkan yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, dari Singapura mulai berdatangan. Adik-adik sekalian, saya ingat ada satu malam kawan-kawan saya itu lagi ngobrol-ngobrol barengan sama saya. Maksudnya saya ada di antara mereka. Berceritalah mereka bahwa dia mondok pesantren karena bapaknya punya pondok pesantren. Sekolah jauh-jauh di Tarim, Hadramaut, karena memang ayahnya ada punya pondok pesantren sehingga nanti kalau pulang diharapkan untuk bisa pegang pondok pesantren tersebut. Ada lagi yang punya majelis taklim, ada lagi yang memang bapaknya adalah seorang pendakwah yang punya banyak jamaah, punya banyak murid. Sehingga nanti kalau pulang mereka tinggal mengajar. Ada lagi yang punya sekolahan, keluarganya punya sekolah, jadi nanti kalau pulang tinggal mengajar di sekolah tersebut. Saya gak punya apa-apa. Abah saya bukan seorang ulama, keluarga kami punyanya toko, punyanya penggilingan beras. Enggak punya sesuatu hal yang nanti kalau saya pulang saya punya tempat untuk saya mengajar. Tapi saya senangnya ngajar luar biasa. Saya senangnya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu luar biasa. Senang sekali saya. Kenapa? Karena saya merasakan manisnya ilmu. Orang tuh kalau ngerti ilmunya, segala-gala jadi gampang. Segala-gala jadi paham. Ilmu itu ibaratnya cahaya. Kalau kita masuk di waktu malam ke sebuah rumah baru, kita nggak tahu nih. Kalau kita nggak nyalain lampu, kita bisa nabrak-nabrak. Tapi begitu kita nyalain lampu, langsung kita tahu 3 langkah belok kanan ke dapur. 10 langkah belok kiri ke kamar. Mentok sedikit kamar mandi. Nggak nabrak-nabrak. Kita tahu kemana kita harus menuju. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu nikmatnya ilmu. Karenanya saya ketika belajar, ngerti banyak hal. Saya jadi mikir, ya ampun, senang nih. Kalau saya bisa membagikan ilmu saya kepada lebih banyak orang. Niat saya adalah untuk linasyirid dakwah. Saya kepengen meluaskan dakwah ini. Saya kepengen berbagi ilmu ini. Kepada siapa? Nggak tahu. Gimana caranya? Nggak ngerti. Tapi itu jadi niat saya. Dan subhanallah, 10-20 tahun daripada itu. Sekarang udah tahun 2026. Saya mulai datang di Indonesia tahun 2002. Nikah, tapi kemudian balik lagi ke Hadramaut, balik benerannya 2003. Dan dari tahun itu sampai dengan sekarang, udah 23 tahun. Alhamdulillah. Masih belum punya pondok pesantren juga. Masih belum punya majelis taklim juga saya. Yang secara pribadi milik saya nggak ada, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi alhamdulillah, jadwal majelisnya banyak. Jadwal kunjungan ke berbagai macam daerah banyak. Hampir tiap hari saya berjumpa dengan wajah-wajah muslimah, saudari-saudari saya di berbagai macam penjuru Indonesia bahkan dunia. Bahagia saya. Hampir tiap hari saya dipegangin mic. Silahkan bicara. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Betapa ternyata Allah memberi sesuai dengan niat. Betapa ternyata Allah memberi sesuai dengan niat. Saya bercerita ini tahaddutan bin nikmah. Untuk membuatmu belajar dari pengalaman saya. Kamu akan diberi sesuai dengan niatmu. Kamu akan diberi sesuai dengan niatmu. Saya sekarang diberi sesuai dengan niatan saya di 30 tahun yang lalu, di 25 tahun yang lalu.
dan saya di 10 tahun yang akan datang, di 20 tahun yang akan datang, akan diberi sesuai dengan niat saya yang sekarang. Dan kamu yang sekarang adalah hasil dari niatmu di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ustazah saya gak jadi apa-apa. Ya mungkin karena kamu gak pernah niat apa-apa. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Alhamdulillah ustazah saya sekarang mengajar di pondok pesantren. Alhamdulillah ustazah saya sekarang belajar di pondok pesantren. Alhamdulillah. Niat yang bagus untuk memperbaiki masa depanmu. Dan masalahnya ketika Nabi Muhammad berkata, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya, bahkan bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Jika niatanmu ketika di dunia hanya sekedar urusan dunia, maka amal ibadah yang mana yang kamu harapkan balasannya di akhirat? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sayang, dengarkan saya. Keadaanmu nanti di akhirat sesuai dengan niatmu saat ada di atas muka bumi ini. Niatmu yang sekarang akan mempengaruhi keadaanmu kelak di hari akhirat. Jika tujuanmu adalah ampunan Allah, jika tujuanmu adalah keridhaan Allah, jika tujuanmu adalah kebersamaan dengan bagindamu Nabi besar Muhammad, maka bersiap-siaplah untuk anugerah indah kelak di sana. Ketika langkah kakimu dengan ringan masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Jika tujuanmu ketika mengerjakan apapun di atas muka bumi ini, bahkan tujuan hidupmu adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Aku berikan kabar gembira untukmu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bersiaplah untuk hari di mana kamu dapat melewati jembatan Sirat cepat kilat. Bersiaplah untuk nanti ketika ada di hari akhirat kamu berada dalam rombongan bagindamu Nabi besar Muhammad. Bersiaplah untuk kelak kamu berada di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tak ada naungan selain naungannya. Keadaanmu di hari akhirat bergantung dari bagaimana niatmu di atas muka bumi ini. Niat hidupmu, niat ibadahmu, niatmu menjalani kehidupan. Akan tetapi jika niatmu ketika mengerjakan ibadah, niatmu untuk sholatmu, niatmu untuk tahajudmu, niatmu untuk zikirmu, niatmu untuk sholawatmu, niatmu untuk hadirmu di majelis ilmu, niatmu ketika mengerjakan apapun hanya sebatas dunia belaka, hanya sebatas pandangan manusia belaka, hanya sebatas biar orang anggap saya solehah. Tahajud tiap malam ngapain? Biar suami gak poligami. Kamu kok rajin banget sekarang tahajudnya? Iya nih, mau ujian. Biar nanti hasil saya ujiannya bagus. Biar rapot saya bagus. Jadi saya nggak malu-maluin orang tua. Bukan berarti itu sesuatu hal yang nggak bagus. Bagus, tapi kamu menjadikan ibadahmu hanya punya niat itu. Hanya punya niat itu. Biar saya nanti kalau mencalonkan diri
saya terpilih. Biar nanti kalau suami saya mencalonkan diri pemilihan yang akan datang, saya terpilih. Saya harus berbuat baik sama orang-orang lain, tetangga-tetangga dan seterusnya. Misalnya, biar saya nanti kalau pemilihan legislatif saya mau nyalon jadi anggota dewan. Biar saya nanti kepilih, jadi saya harus pencitraan, saya harus kelihatan bagus, saya harus begini, saya harus begitu di hadapan masyarakat. Itu yang jadi niatmu. Saya harus belajar yang rajin di pondok pesantren. Kenapa? Biar dapat suami anak kiai. Begitu. Dunia semata. Ustazah yang dunia tuh yang kayak gimana sih Ustazah, saya gak ngerti. Yang gak kamu bawa kalau kamu masuk dalam kuburan. Itu namanya dunia. Sesuatu hal yang gak kamu bawa kalau kamu masuk ke dalam kuburan. Saya begitu masuk ke dalam kuburan, malaikat mungkar nakir gak akan manggil saya Ustazah. Maka yang kaitannya adalah terkait dengan keustadahan tidak saya bawa ke dalam alam kuburan. Teman-teman saudariku sekalian, selagi tujuannya hanyalah untuk sekedar namamu di dunia, kamu tidak membawanya. Sekedar pangkat jabatan dunia, kamu tidak akan membawanya. Sekedar cinta manusia, apatah lagi harta, kamu tidak membawanya. Saldomu gak akan kamu bawa masuk ke dalam kuburan. Apalagi rumahmu, apalagi HP-mu, apalagi mobil motormu. Semuanya adalah sesuatu yang duniawi. Jabatan-jabatan dunia yang malaikat gak akan memanggilmu dengan panggilan tersebut, itu tidak akan kamu bawa ke dalam alam kuburmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan jika niatmu ketika mengerjakan apapun semata-mata adalah urusan dunia, kamu ibadah hanya untuk mendapatkan dunia, kamu sibukmu hanya sekedar urusan-urusan dunia belaka, urusan duit mulu yang kamu pikirin. Begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, uangmu tak akan ada yang kamu bawa ke dalam alam kuburmu. Hanya menyisakan hisab bagimu jika kamu mendapatkannya dengan jalan yang halal, dan akan menyisakan azab bagimu jika kamu bahkan tak peduli apakah ia kamu dapatkan dengan jalan yang haram ataupun syubhat. Dan jika itu datang, jika tujuanmu hanyalah untuk harta ataupun cinta manusia, apapun itu, mau menuntut ilmu, mau ibadah, mau berbuat baik, kalau tujuanmu semata-mata hanya untuk sekedar harta ataupun cinta manusia, biar suami tambah sayang, biar ibu bapak tambah cinta sama saya, tambah sayang sama saya, jadinya gak keberatan kalau transfer buat saya setiap bulan. Kalau untuk sekedar urusan-urusan dunia belaka, tidak ada Allah dan Rasulnya di sana. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ternyata tak ada balasan dari Allah dan Rasulnya di sana. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, amal ibadahnya untuk Allah, untuk Rasulnya, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Tapi siapa yang ketika mengerjakan sesuatu hanya untuk urusan dunia,
Yusibuha yang akan dia dapatkan. Au imra'atin yang kihuha. Atau untuk sekedar urusan cinta manusia. Untuk kebersamaan dengan seseorang yang akan meninggalkannya ketika dia masuk ke dalam kuburan. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka dia hanya mendapatkan pahala hijrahnya, dia hanya mendapatkan pahala kebaikannya dari apa yang dia niati dari Allah dan Rasulnya. Tidak. Ya Allah, saya sholat waktu di dunia. Allah bilang, tapi kamu sholatnya hanya agar rezekimu lancar, dan sudah aku lancarkan rezekimu waktu di dunia. Ya Allah, tapi waktu di dunia saya ngajar ya Allah. Saya menyampaikan tentangmu, ayat-ayatmu, hadis-hadisnya nabimu ya Allah. Ya, tapi kamu melakukannya biar dibilang kamu pinter. Kamu seseorang yang punya banyak ilmu, kamu seseorang yang hebat, kamu seseorang yang sangat soleha. Kamu mendapatkannya untuk memajukan pondok pesantrenmu, untuk memajukan yayasan yang sudah kamu bina, untuk biar membesarkan nama dari yayasanmu tersebut. Waqad utita dalik, dan sudah aku berikan hal yang semacam itu waktu di dunia sebagai balasan yang kamu inginkan. Ya Allah, saya waktu di dunia gak pernah tinggal sholat duha biar rezeki lancar kan? Sudah aku lancarkan rezekimu waktu di dunia. Ya Allah, saya tiap hari baca Quran biar suamimu gak berpaling hati kan, dan sudah aku jadikan suamimu setia padamu waktu di dunia. Tidak adakah balasan darimu ya Allah? Bukankah kamu tidak mengharapkan dariku untuk akhiratmu? Bukankah semua yang kamu harapkan sewaktu kamu melakukannya adalah untuk urusan-urusan dunia? Sudah aku berikan padamu di dunia. Tidak aku berikan di akhirat karena kamu tidak menginginkannya. Karenanya sering saya sampaikan, jika semua yang kamu lakukan di dunia hanyalah untuk mendapatkan dunia, lantas bekalan yang mana yang akan kamu bawa untuk akhiratmu? Kalau semua ibadahmu di dunia untuk dunia, semua kebaikanmu di dunia untuk dunia, semua sedekahmu, amal solehmu dunia adalah untuk manusia, lantas yang untuk Allahnya mana? Lantas yang untuk akhiratmu yang mana? Tak ada siapapun menggantikan ibadahmu untuk akhiratmu. Kamu yang harus berbekal, kamu yang harus berbuat, kamu yang harus mengerjakan. Dan jika tidak di duniamu sekarang kamu berbuat untuk akhiratmu, tak ada kehidupan yang lain untuk kamu berbekal menuju kepadanya. Bu, Kak, Nek, Nak, Dek, dengarkan ucapan saya. Ngerjain apa-apaan, cari ridho Allah aja. Cari cintanya Allah aja. Ngerjain apa-apaan, cari syafaat Nabi Muhammad. Cari kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Tenang, urusan duniamu gak bakal ditinggalin sama Allah. Tenang, tenang, tenang. Gajah gak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Tenang, nak, tenang. Kecoa gak pernah facial aja glowing-glowing. Tenang aja. Tenang. Urusan dunia tuh biar
biarkan. Ia jadi kewajiban Allah memberikannya kepadamu sesuai dengan janjinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, melata di atas muka bumi ini. Bahkan ular, bahkan unggas, bahkan serangga. Illa 'alallahi rizquha, kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizki padanya. Wajib bagi Allah. Allah mewajibkan atas dirinya. Tenang aja. Urusan dunia Allah bakal kasih. Itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ustazah beneran kewajiban Allah? Kewajiban dari Allah. Siapa yang mewajibkan Ustazah? Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Allah yang belajar nahu lamaan ngerti perbedaan min sama ala. Faham perbedaan. Kenapa Allah bilangnya alallahi rizquha? Allah nggak bilang minallahi rizquha? Saudariku sekalian yang saya muliakan, takaful. Allah menjamin rizkinya bagi siapapun yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang memikirkan urusan rezeki kita. Yang kita perlu pikirin bukan urusan rezeki kita, Bu, Kak, Dek. Yang perlu kita pikirin adalah sholatmu, khusyukmu, ibadahmu, sedekahmu, kebaikanmu. Apa kabarmu sama tahajudmu? Apa kabarmu sama lapar puasamu? Apa kabarmu sama khusyuknya hatimu? Apa kabarmu dengan air mata yang meleleh di kedua matamu atas penyesalan terhadap dosa-dosamu? Tidak ada yang memikirkannya kecuali kamu sendiri. Apa kabarmu dengan dosa-dosa yang telah tertulis oleh tangan malaikat? Tak ada yang dapat menghapuskan itu darimu selain Allah. Dan Allah tak akan menghapusnya kecuali jika kamu memintanya. Dengan taubatmu, dengan kesungguh-sungguhanmu memohon ampunan. Tak ada yang dapat mewakilimu untuk itu. Dek, jodohmu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Allah ngasih, Allah nggak ngasih. Siapa yang dikasih, seperti apa yang dikasih. Urusan Allah. Urusanmu adalah memantaskan diri menjadi hamba Allah yang soleha. Sudahkah? Sudahkah? Kiranya bagaimana Allah kepadamu? Ridhokah? Atau murkakah atas tingkah lakumu yang tidak bertanggung jawab itu? Jadi santri kok mikirinnya pacaran mulu? Menurutmu pantaskah? Jadi santri kok isinya ngantukan mulu? Menurutmu pantaskah? Innamal a'mal binniyat. Bagaimana Allah kepadamu tergantung dari bagaimana kamu kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih
Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Niat paling penting. Hal yang sangat penting untuk kamu jadikan sebagai hikmah dari hijrahnya bagindamu Nabi besar Muhammad. Bagaimana kamu sekarang adalah hasil dari niatmu di masa lalu. Bagaimana kamu di masa depan adalah hasil dari bagaimana niatmu di masa sekarang. Dan ingat ucapan saya, bagaimana kamu di akhirat nanti adalah hasil dari bagaimana niatmu di dunia. Maka luruskan niat, benerin niat, pastikan niatmu adalah lillahi wali rasulih, untuk Allah, karena Allah, demi Allah, wali rasulih, karena Rasulullah, untuk Rasulullah, demi kebersamaan dengan Rasulullah. Insya tuh satu niat. Yang kedua, yang terakhir, belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad adalah penyeimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Hidup itu jangan kecondongan antara ikhtiar, jangan kecondongan antara tawakal. Harus seimbang. Apa kaitannya Ustazah sama hijrahnya Nabi? Bu, Kak, Dek, kalau misalnya Nabi itu condong kepada tawakal, Nabi ketika diganggu orang, ketika dijahatin kaum Quraisy, Nabi udah tawakal aja gitu. Ya, kita disuruhnya di sini udah biarin aja nggak apa-apa. Rasul Ammar bin Yasar dibunuh Rasulullah. Keluarganya Zinnirah, perempuan, terbunuh setelah sebelumnya matanya dicongkel sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Ya udah mau gimana lagi, tawakal aja lah. Udah itu memang salah satu bagian dari keimanan. Kita mau gimana lagi, udah emang harus dijalanin yang kayak begitu gitu. Enggak juga. Nabi memerintahkan para sahabat untuk bertawakal, bersabar, tentu. Menyerahkan segala urusan pada Allah SWT, tentu. Akan tapi Nabi juga berikhtiar. Nabi juga berikhtiar. Nabi juga memikirkan apa nih yang jadi langkah selanjutnya. Oh, ketika digangguin, yuk kata Nabi Muhammad, saya harus mencari perlindungan. Ngajakin Zaid bin Haritha, yuk Zaid kita hijrah. Baik ya Rasulullah, berangkat hijrah. Tawakal. Iya, tapi juga Nabi Muhammad ikhtiar. Berangkat hijrah ke Taif. Hasil ikhtiarnya Nabi Muhammad SAW. Berduaan sama Zaid bin Haritha. Akan tetapi ketika sampai di sana berkumpul dengan pemuka-pemuka Taif. Abad Yalail, keluarga dari Yalail. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan keimanan beliau dan bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul
Mereka malah mentertawakan Nabi Muhammad. Mereka menolak Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad. Terpingkal-pingkal mendengarkan ucapan Nabi Muhammad sampai pada pegang-pegang perutnya karena kegelian sama ucapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kalau mau ngaku-ngaku tuh mbok mikir Muhammad, kamu pikir kamu siapa? Sampai ngaku jadi seorang rasul. Kamu pikir Tuhan kehabisan stok apa? Sampai diutusnya orang semacam kamu. Kamu pikir gak ada gitu raja-raja Romawi, raja-raja Persia yang bisa ngaku jadi rasul? Mereka tertawa habis-habisan. Habis itu Nabi kemudian pamit, undur diri mau pulang. Enggak cukup dari situ. Mereka panggili anak-anak kecil dan budak-budak buat melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu kerikil dan ngata-ngatain bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Ada masanya ketika Nabi Muhammad sudah berikhtiar berupa hijrah ke Taif. Akan tetapi ikhtiar beliau tidak menemukan jalan keluar. Sehingga akhirnya yang dijumpai oleh Nabi Muhammad adalah anak-anak kecil dan budak-budak belian. Yang bahkan melempari beliau dengan batu-batu kerikil. Sembari berteriak, Muhammad gila, ada orang gila. Muhammad gila, ada orang gila. Membuat Nabi Muhammad lari tunggang langgang untuk menghindari ujian kehidupan tersebut. Hidup ma bainal ikhtiar wa tawakkal. Hidup tuh harus antara ikhtiar sama tawakal, teman-teman saudaraku sekalian. Harus dua-duanya sama-sama kamu jalani. Nabi Muhammad tawakal ia juga, sabar ia juga. Bahkan ketika dilempari dengan batu kerikil tersebut, Nabi Muhammad tetap menyeimbangkan antara ikhtiar berupa lari dengan tawakal berupa kesabaran. Adik-adik yang lagi belajar di pondok pesantren, dua-duanya harus imbang, dek. Kamu harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Belajarnya yang benar, ibadahnya yang benar. Jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan halu. Kerjaan ngelamun mulu. Yang dilamunin ganteng juga tuh. Ada yang begitu? Adik-adik santri ada yang begitu? Coba saya mau tahu mana orangnya, boleh angkat tangan? Si paling ngantukan dan si paling halu. Masya Allah. Kok Ustazah tahu? Kayaknya saya salah satunya dah. Si paling ngantukan. Masya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, harus ada ikhtiarnya. Belajarnya harus sungguh-sungguh. Yang dipelajari banyak. Saya dek, asal kamu tahu. Saya kalau bicara di kota-kota besar, Singapura misalnya, Kuala Lumpur misalnya, Jakarta misalnya, atau kota-kota besar lainnya. Di Indonesia ataupun di luar-luar negeri, saya suka bilang sama ibu-ibu yang hadir di sana. Saya bilang, kalau kamu punya anak yang biasa-biasa aja kecerdasannya, kamu boleh pilih anakmu untuk belajar ilmu agama atau untuk belajar ilmu dunia. Gak apa-apa, biarin mereka belajar ilmu dunia aja. Tapi kalau kamu punya anak yang cerdas, minta mereka buat belajar ilmu agama. Pondokin. Kalau kamu punya anak cerdas, pondokin. Atau sekolahkan di sekolah-sekolah agama. Di madrasah-madrasah. Kenapa gitu? Karena ilmu agama itu luas sekali. Tidak bisa
bisa mudah untuk bisa banyak diterima kecuali oleh kapasitas akal yang lumayan besar juga. Belajar tafsir Quran itu gak cukup setahun 2 tahun. Bahkan sampai dengan sekarang Quran itu masih terus dibahas oleh para ulama-ulama dan masih terus dituliskan kitab-kitabnya. Kitab-kitab tafsir Quran masih terus ditulis sama ulama-ulama kita. Saya masih baca kitabnya Syekh Sya'rawi. Dan Syekh Sya'rawi baru meninggal dunia 25-an tahun yang lalu aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, belum nyampe 30 tahun seingat saya Syekh Sya'rawi dari meninggalnya. Kitabnya masih ada. Kitab tafsir Syekh Sya'rawi. Di atasnya beliau, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, menuliskan kitab tafsir Ad-Dahlaniyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terus begitu ulama-ulama sepanjang zaman menuliskan kitab-kitab tafsir. Kenapa begitu? Karena tafsir Quran, Al-Quran tidak akan selesai dibahas orang. Enggak habis, ia adalah lautan. Perlu kapasitas yang sangat besar untuk menghafalnya, untuk apalagi mempelajarinya dari berbagai macam aspek. Makanya belajar ilmu agama itu seharusnya nggak cukup dengan kamu males-malesan, nggak bisa. Ilmu agama tuh perlu belajar yang rajin. Saya ingat dulu Kiai Haji Maimun Zubair, nih guru saya, gurunya Mbak Nailul, Bunyai Nailul. Teman-teman sekalian, sampai Bu Mima, salah satu dari guru-guru kami ngajar Quran di sana, istrinya Mbah Naji, Kiai Haji Naji Maimun Zubair yang sekarang pegang. Itu kan beliau mengajar Al-Quran. Beliau dipesenin sama Kiai Haji Maimun Zubair yang adalah mertua beliau berarti itu ya. Beliau bilang kalau ngimamin sholat di pondok jangan lama-lama sholatnya. Kalau mau ngimamin sholat subuh nggak usah terlalu awal-awal sholatnya. Nggak harus adzan subuh langsung sholat gitu. Sampai kalau Mbah Mun itu dimintain izin untuk ada santrinya yang mau puasa tahunan, namanya puasa dalail, itu beliau hampir selalu nggak ngizinin. Teman-teman sekalian, santri ya, santri yang lagi belajar gitu. Beliau bilang, tirakatnya santri itu belajar aja. Tirakatnya santri itu belajar aja. Nggak usah kepanjangan tahajud, nggak usah kelaparan puasa, enggak usah susah-susah zikir, panjang-panjang zikir enggak usah. Tirakatnya santri biar belajar aja. Ngafalin Quran, ngafalin Alfiyah, ngafalin hadis-hadisnya Nabi, mempelajari ilmu-ilmu kitab-kitab kuning, mempelajari kitab-kitab fikih, gitu kan? I'anatul Thalibin yang kami pelajari, gitu ya, Fathul Qorib dari Baijuri, Bujairomi dan seterusnya. Itu yang kami pelajari, katanya beliau, kalian mempelajari kitab, itu aja. Jadikan sebagai tirakat kalian selama berada di pondok pesantren. Bukan berarti beliau meremehkan atau merendahkan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi ibadah berupa menuntut ilmu, mempelajari ilmu bagi santri itu adalah ibadah yang terbaik. Bagi santri itu adalah ibadah yang terbaik. Mempelajari ilmu. Para guru jangan pernah merasa cukup sama ilmu yang sudah kamu dapat. Belajar terus, belajar terus. Saya yang udah belajar belasan tahun di pondok pesantren, nggak pernah merasa cukup, sampai sekarang saya masih terus belajar. Dan saya yakin para ustadz-ustadz, para ulama-ulama, para habaib-habaib, orang-orang yang
mengajar, itu juga terus sampai dengan sekarang juga seperti itu. Terus belajar, kiai-kiai di pondok-pondok pesantren terus kok. Sama kitabnya, sama ilmunya terus mereka membaca, terus mereka mendengarkan. Semacam itu. Ikhtiarmu maksimalkan. Innallaha ahabba min abdin idza fa'ala syai'an atqana. Allah suka sama seorang hamba yang kalau ngerjain segala sesuatu mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal. Mereka mengerjakannya dengan cara yang profesional. Ibu-ibu di rumah tangga, Bu. Yang profesional, Bu. Masa nikah udah lama bikin telur ceplok aja gosong. Yang maksimal ngerjain sesuatu. Kalau harus masak, masak yang enak. Kan begitu? Kalau kamu harus bersih-bersih, ya bersih-bersihnya yang bersih. Mengerjakan apapun yang bagus, punya suami, pelajari suamimu. Yang bikin dia marah apa, jangan bikin dia marah. Bu, saya biar gini-gini juga punya suami loh. Ibu-ibu sih sekalian, ada satu nasihat. Ketika ada seorang anak gadis, dia datang masih ustazah, saya ini mau nikah nih ustazah. Berapa hari ke depan saya mau nikah, ustazah nasihatin saya. Saya bilang, Dek, nikah itu kayak orang lahir, hidup baru. Kita tuh waktu hidup, kita nggak dikasih buku petunjuk hidup. Demikian pula dengan nikah. Nikah tuh gak ada buku petunjuknya. Kamu bisa mempelajarinya, tapi yang akan kamu jumpai dalam pernikahan bisa jadi sangat berbeda. Orang tuh biar kata udah pacaran, gitu ya, itu gak bener-bener kenal kok sama laki-laki yang dia nikahi itu. Percaya saya, makanya gak perlu, pacaran tuh gak perlu. Karena laki-laki yang kamu pacaran sama dia, bukan laki-laki yang kamu menikah sama dia. Berubah-berubah. Kok gak sama ya waktu pacaran? Padahal dia juga loh orangnya. Dia berubah, bukan berubah dek, cuman kelihatan aslinya. Kalau lagi pacaran gak kelihatan aslinya. Kenapa? Karena aslinya setengah setan. Mohon maaf. Karena orang kalau lagi pacaran setengah emang iya ustazah, bukan saya loh yang ngomong. Tapi bagindamu Nabi besar Muhammad. Kamu juga gitu, kalau lagi pacaran kamu bukan kamu, setengah kamu adalah bukan saya yang ngomong, tapi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaiton talituhuma. Tidaklah berdua-duaan, enggak pacaran laki-laki sama perempuan kecuali yang ketiganya adalah, kalau yang ketiganya adalah setan, berarti kan setengah setan ini ada sama yang perempuan, setengahnya lagi ada sama yang laki-laki. Jadi laki-laki yang kamu kenali di saat kamu pacaran itu bukanlah laki-laki yang kamu menikah dengannya. Karena setengah dia di masa pacaran adalah, saya bilang sama anak perempuan tersebut, cuman tenang aja, walaupun pernikahan itu tidak ada buku petunjuknya, sama halnya dengan kelahiran, kamu hanya perlu satu hal. Apa tuh ustazah? Jangan berhenti belajar. Karena sebagaimana anak lahir, dia gak bisa apa-apa. Tapi yang dia perlukan gak berhenti belajar. Belajar menyusui. Belajar nyusu. Ya, habis itu belajar makan. Belajar ngegigit makanan, anak lahir.
Kan belajar tuh. Habis itu dia belajar duduk. Sebelum belajar duduk, belajar tengkurap, belajar merangkang. Kan begitu ya? Habis itu belajar jalan, belajar terus tuh kayak begitu. Belajar aja terus. Dan ketika dia mulai belajar berjalan, jatuh, nggak apa-apa. Diri lagi, jatuh lagi, nggak apa-apa. Diri lagi, lama-lama dia bisa jalan, lama-lama dia bisa lari. Semacam itu. Demikian pula dengan pernikahan. Pelajari, Bu, pelajari, Kak, pelajari dalam pernikahan. Enggak harus sebelumnya. Pelajari suami kamu tuh kayak apa. Apa yang bisa bikin dia marah. Apa yang dia gak suka. Pelajari gimana cara ngadepinnya. Pelajari apa yang bikin dia seneng. Kamu kerjain. Apa yang dia bisa bikin sakit hati. Jangan kamu kerjain. Itu pernikahan. Lah tiba-tiba ada seorang perempuan curhat sama saya, ngomongin kejelekan suaminya terus aja. Terus dia nanya habis itu, Ustazah gimana cara saya ngadepin suami saya? Tunggu dulu Bu, kamu nikah berapa lama? 20 tahun, lah ngapain aja selama ini? Saya bilang, kalau kamu tanya gimana cara saya ngadepin suami saya mana saya tahu, itu kan suami kamu. Bukan suami saya. Kalau kamu tanya sama saya gimana Ustazah cara ngadepin suami Ustazah, saya akan kasih tahu walaupun saya nggak mau kasih tahu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, profesional lah, maksimal lah, usahalah, ikhtiarlah untuk menjadi istri yang soleha. Pelajari hati suamimu tuh kayak gimana. Dia senengnya kayak gimana, dia gak senengnya kayak gimana. Biar kamu bisa jadi istri yang soleha buat dia. Ini sibuk nyari kesenangan diri sendiri, gak peduli sama nyari gimana kesenangan suaminya. Abis itu ketika suaminya disenengin sama perempuan lain, kamu sakit hati. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maksimalkan ikhtiar. Tapi seikhtiar-ikhtiarnya dirimu, pada akhirnya utamakan tawakal. Ikhtiar dulu kata Nabi Muhammad. Selebihnya apapun yang terjadi, tawakallah. Ketika ada seseorang yang kehilangan keledainya, ribut banget di luar masjid. Nabi tanyain, Ma'az ajakum, kata Nabi, kalian rame-rame ribut-ribut apaan sih? Alaihi ibiluh, untanya hilang wahai Rasulullah, bukan keledai ya, unta. Alaihi ibiluh, untanya hilang wahai Rasulullah, untanya hilang. Untanya siapa? Nih Rasul fulan bin fulan, untanya hilang. Kata Nabi Muhammad, udah kamu ikat unta. Hala ta'kilha, kamu diikat unta sebelum kamu masuk masjid. Enggak Rasul, inni tawakkaltu ala Allah. Saya tawakal sama Allah. Enggak, saya ikat untanya sebab saya tawakal. Kata Nabi Muhammad, gilha wa tawakkalha. Ikat dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu. Selebihnya bagaimana hasilnya, tawakallah. Kamu gitu Dek, yang lagi belajar nih, belajar yang sungguh-sungguh. Bagaimana hasilnya, tawakallah. Yang ngajar, belajar yang benar buat kamu ngajar. Jangan asal-asalan ngajarnya. Saya ini Ustazah ilmunya sih saya udah punya Ustazah. Cuman cara ngajarnya saya ini kurang menarik. Belajar gimana caranya biar kamu punya ngajar yang menarik. Selebihnya bagaimana hasilnya, tawakallah. Apapun aja yang kamu kerjakan. Bu, kamu menjadi istri, belajar. Pelajari bagaimana caranya yang bagus, bagaimana caranya yang benar, begitu kan? Saya nggak bisa masak, pelajarin. Saya nggak bisa begini, pelajarin. Apapun aja, belajar, belajar terus. Ikhtiar, usaha. Urusan rezeki ini Ustazah,
Kesian suami saya, ayo bantuin suaminya. Nanti dia gak bertanggung jawab. Gak gitu kok. Kalau memang waktunya dibantuin, bantuin. Kerjain yang bagus. Apapun aja, ikhtiar yang bagus. Buka usaha ini, buka usaha itu. Tapi pelajari dulu. Jangan kemudian buka usaha ini bangkrut. Ya karena kamu tidak mempelajarinya dengan baik. Apa-apapun kerjakan dengan cara yang maksimal. Ikilha, ikat dulu baru tawakal. Nabi gitu. Hijrah nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif, dilempari dengan batu. Nabi pulang kemudian ke Mekah. Tawakalnya, bentuk tawakalnya ya pulang, gitu kan? Berserah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolak, ya udah pulang. Selebihnya Nabi Muhammad tetap mengikhtiarkan. Apa nih ikhtiar yang terbaik? Sampai kemudian Allah memerintahkannya untuk hijrah ke Madinah. Nabi pun berangkat hijrah. Gampang jalannya sesudah mendapatkan perintah dari Allah buat hijrah? Enggak juga. Sembunyi 3 hari di gua. Gua apa? Gua Tur. Kalau ibu-ibu ditanyain gua Hiro aja jawabnya. Sembunyi 3 hari di gua Tur. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan, itu ikhtiar beliau, mempersiapkan 2 ekor unta yang digembalakan. Setiap hari ada Asma binti Abu Bakar yang membawakan makanan buat mereka tiap harinya. Ada Abdullah bin Abu Bakar yang tiap hari menyampaikan kepada beliau tentang kabar-kabarnya orang-orang kafir Quraisy, sampai ketika semuanya dirasa udah bagus, ikhtiarnya sudah maksimal, orang Quraisy nggak lagi ngejar-ngejar, bismillah. Mereka pun berangkat menuju ke kota Madinah. Inni tawakkaltu ala Allah. Kan begitu. Ikhtiar, tawakal. Dua-duanya harus sama-sama imbang. Segala sesuatu diusahakan dengan maksimal. Sesudahnya baru kemudian tawakallah. Ini mau bikin acara kayak begini, ikhtiar Bu. Ikhtiar. Pasang tendanya dari hari apa, kan begitu. Pasang bunga-bungaan, kamu pikir nih bunga-bunga ada gak ada yang masang? Hah? Ada. Bikin bannernya aja udah dari hari apa nih? Kan begitu. Ada yang naruhin bangku, ada yang nyiapin segala sesuatu, dirapikan, nanti masuknya ustazahnya dari arah sini, semuanya udah dipikirin. Rapat berapa hari? 2 bulan tuh katanya. Semuanya perlu pemasangan berapa banyak kipas angin biar ibu-ibu yang hadir nggak kegerahan, jamaah semua yang hadir nggak kegerahan. Semuanya udah dipikirkan ibu-ibu saudariku sekalian. Sebab kalau nggak pakai ikhtiar, pas saya datang mic-nya kagak nyala, kan bisa aja. Ternyata kipasnya nggak cukup, ternyata tendanya belum kepasang, ternyata begini, ternyata begitu. Ada-ada aja. Semuanya tuh perlu ikhtiar. Nah kalau udah ikhtiar maksimal, apa yang akan terjadi? Ini tawakaltu ala Allah. Oh kemudian hujan, oh kemudian begini, oh kemudian begitu. Tawakaltu ala Allah. Gitu teman-teman saudariku sekalian. Itu Nabi ngajarin sama kita caranya menjalani kehidupan. Maka belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu atau 2 hal diantaranya adalah bagusin niat sama seimbangkan ma bainal ikhtiar wa tawakkul. Seimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
alamin. Kita akan baca suratul Fatihah. Sebenarnya asalnya mau ada tanya jawab, tapi waktu tidak mengizinkan kita. Sehingga sekarang saya akan kita akan membaca doa bersama. Sebab saya yakin pasti di antara yang hadir ada orang-orang yang doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa orangnya, tapi kita mau nyari keberkahan orang tersebut sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dengan keberkahan orang-orang di daerah apa nih namanya? Gerning. Ya, saya dari tadi nginget Gerning lupa mulu. Antara genting, oh bukan, itu di Malaysia. Satu lagi apa tuh ya? Gerning ya. Oh gitu, seger dan bening, Masya Allah. Masya Allah. Oh airnya. Oh saya pikir perempuannya. Seger dan bening, Masya Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan keberkahan Gerning kita semuanya Allah karuniakan kesegaran keimanan kita, beningnya hati kita, beningnya niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala keindahan-keindahan bagi diri-diri kita insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Aib-aib kita Allah tutupi. Kita semuanya minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ibadah kita, menerima diri kita, menerima niat baik kita, menerima hati kita, menerima iman kita, menerima Islam kita, menerima ihsan kita, menerima kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, membersihkan diri-diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima apapun status kita, berkenan menerima hidup kita, berkenan menerima saat mati kita nanti. Jadi hamba yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Sebab di atas muka bumi ini ada hamba-hamba yang senantiasa Allah pandang dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita salah satu di antaranya yang selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Dilimpahi kebaikan, dilimpahi ampunan, dilimpahi kasih sayang, dilimpahi rahmat, dilimpahi hidayah, dilimpahi anugerah, dilimpahi cintanya Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Allahumma bihaqqil Fatihah birhuntil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana mu'amalat ahlal khair takfina min jami'il fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizki taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim
Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adhikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki adzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma ahyaitana ma abqaitana innaka ala kulli syai'in qadir waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Rabbu ya Karim ya Rabbu ya Rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyakan ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan yang besar-besar ya Allah. Yang hatinya rusak, benahilah ya Allah. Yang hatinya menghitam, bersihkanlah ya Allah. Yang hatinya busuk, kami mohon padamu ya Allah. Yang hatinya busuk kami mohon padamu ya Allah. Baguskanlah kembali hatinya ya Allah. Wahai yang bahkan menghidupkan tanah yang gersang. Hujankanlah hati kami hingga gersangnya hati kami kembali menjadi subur. Wahai yang akan memperbaharui tahun kami beberapa hari lagi, kami mohon kepadamu ya Allah, perbaharuilah pula keimanan dan takwa dalam hati kami ya Allah. Perbaharuilah kembali ibadah-ibadah kami ya Allah. Perbaharuilah hubungan antara kami denganmu ya Allah. Baguskanlah kembali hubungan antara kami denganmu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Pandang kedua orang tua kami dengan kasih sayang-Mu. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Sayangi keluarga kami ya Allah. Sayangi sahabat-sahabat kami ya Allah. Sayangi orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sehatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Mudahkan urusannya,
bahagiakan hatinya. Rasakan kepadanya baktinya kami, anak-anaknya kepadanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, kami titipkan mereka padamu ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan darimu ya Allah. Wahai Sang Maha Penjamu hamba-hambanya. Saudara-saudari kami ya Allah. Kami semua ya Allah. Bimbing kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Siapapun di antara kami yang Kau lihat berada di jalan yang jauh dari-Mu, kami mohon dekatkan kami padamu. Meski tak layak, meski belum pantas, kami mohon padamu ya Allah, sibukkan kami denganmu ya Allah. Dan jangan biarkan kami sibuk terus-terusan dengan dunia kami melulu ya Allah. Sibukkan kami mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan jangan biarkan kami terus-terusan sibuk mengemis-ngemis cinta dari makhluk-Mu ya Allah. Bimbing kami biar kami bisa hidup sebagai hamba-Mu yang salehah. Apabila datang ajal, matikan kami dalam husnul khatimah. Kelak di akhirat, ya Allah, bimbingkan kami hingga kami dapat berada dalam rombongan baginda kami Sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bijudik ya ajwadal ajwadin innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.